menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan, took a long way turns for me to realize, make it rise, compromise. Took a race for me, oh yeah, to throw enough in a place. This is it, this is my chance, this is my time. And I'll be on my way to be the guy. I'll be on a throne. Sembilan 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ada Husnul dan Amal sebagai duta remaja Kabupaten Goa dan foundernya Kak Iki ya. Tadi sempat ngobrol sama Kak Iki tapi terpotong sedikit. Nah, kalau misalnya Kak Iki ngelihatnya yang menjadi tantangan besar dalam ajang kompetisi, apalagi duta remaja yang tahun kemarin yang mungkin ingin diperbaiki untuk di tahun 2025 nanti. Kalau untuk tantangan sebenarnya alhamdulillahnya karena punya dewan pengurus yang sangat support system dalam segala hal dan segala rintangan, itu yang buat tidak ada tantangan sebenarnya di tahun lalu. Cuman mungkin beberapa kendala adalah mungkin karena yayasan baru, pemilihan baru, jadi masih kurang ada yang melihat dari pendaftaran Duta Remaja Kabupaten Goa di tahun 2024. Tetapi alhamdulillahnya karena kami dari Dewan Pengurus sudah melihat hal-hal tersebut, kita antisipasi dengan adanya sosialisasi aks remaja, yakni kita datang ke beberapa sekolah terbaik UPT, SMA dan SMK terbaik se-Kabupaten Goa. Kami datang untuk sosialisasi dan memberitahukan bahwa kami ada. Jadi kami berikan golden ticket untuk pendaftaran Duta Remaja Kabupaten Goa 2024. Dan di tahun lalu kami memiliki jumlah peserta sebanyak 31 orang. 31 orang dan alhamdulillahnya sampai di grand final. Tapi setelah dari tahun lalu kami sudah mempromosikan Duta Remaja Kabupaten Goa. Di tahun ini kami sudah tidak perlu untuk mempromosikan Duta Remaja Kabupaten Goa karena kami sudah terlihat. Kami sudah memberikan hasil bahwa remaja-remaja Kabupaten Goa memiliki banyak potensi yang sebenarnya kurang tentang wadahnya saja. Jadi kami sebagai wadah memberikan mereka tempat untuk berkembang. Seperti itu. Jadi alhamdulillah di tahun
tahun ini kami sudah menggait sebesar 35 peserta tanpa ada sosialisasi lagi. Wow. 35 peserta Oke. dengan 2 lisensi provinsi yang kami miliki seperti itu, Kak. Wow, itu berarti belum bisa dibayangkan bagaimana kalau misalnya kembali turun lagi Betul, begitu betul ya. sekali. Tapi itu pun sudah cukup pesertanya. Betul sekali, Kak. Berarti insya Allah akan ada Duta Remaja tahun 2025. Betul sekali, insya Allah. Nah dari panitia mungkin apa yang beda dari Duta Remaja tahun lalu nih? Oke, kalau dari tahun lalu sebenarnya kami ada extend 1 hari. Di tahun lalu jumlah hari karantinanya itu hanya 3 hari. Tapi di tahun ini kami extend 1 hari Oke. dari tanggal 18 sampai tanggal 21 Desember. Pembeda sebenarnya di tahun ini kami akan adakan yang namanya ground tour. Ground tour ini karena ada license Duta Pariwisata, kami akan lebih menonjolkan pariwisata, kebudayaan ataupun cultural tourism dari Kabupaten Goa yang kami tonjolkan. Nah di tahun ini ground tournya itu meliputi beberapa pariwisata di Kabupaten Goa serta kami akan visit ke Pulau Layalaya Kota Makassar untuk menjalankan aksi remaja. Kami akan turun langsung dengan program kerja menyapa langsung masyarakat bahwasanya kami sebagai Duta Remaja sangat-sangat peduli tentang remaja yang berada di pulau karena menurut saya banyak duta yang hanya memiliki program kerja di darat, tidak pernah menyentuh orang-orang di pulau. Jadi kami ada untuk menyentuh ataupun menyapa orang-orang yang berada di pulau seperti itu, Kak. Nah itu karena kesempatan kan sebenarnya mungkin mereka terhalang sama jarak dan segala macamnya, cuman pasti akan banyak remaja-remaja ataupun anak muda yang pengen berprestasi. Nah kembali ke Husnul, Duta Remaja 2025 sebentar lagi akan berlangsung. Gimana perasaan kamu akan melihat junior-junior kamu, penerus kamu nih Husnul? Oke baik Kak, jadi kan saya juga termasuk salah satu juri interview ya Kak, juri interview calon finalis Duta Remaja Kabupaten Goa 2025 mendatang. Nah yang saya lihat itu banyak potensi baru yang terlihat dari diri mereka dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi perasaan saya sendiri itu sangat excited, tapi dicampur adukan dengan rasa sedih juga karena bentar lagi akan lengser gitu, lepas jabatan. Lepas jabatan ya, which is itu di Desember ya. Iya betul. Insya Allah. Nah Amal, mungkin Amal lebih ini ya karena winner ya. Mungkin boleh di share mungkin untuk banyak dari yang nonton ataupun yang dengar ini pengen juga juara kayak Amal. Rahasia kunci tipsnya apa sih? Boleh silahkan. Kunci tips untuk jadi juara untuk pemilihan 2025 di Duta Remaja Kabupaten Goa, ya mungkin lebih memperdalam terkait materi, khususnya tentang masalah-masalah remaja yang saat ini lagi booming, contohnya kayak bullying, karena kan ada beberapa kemarin berita yang sedang viral Kak terkait kasus bullying yang menyebabkan beberapa kematian. Nah mungkin itu bisa jadi fokus utama untuk teman-teman yang akan lanjut ke pemilihan Duta Remaja Kabupaten Goa 2025 mendatang. Oke, kalau boleh tahu Amal sendiri di Kabupaten Goa di bagian mananya ya? Kalau Goa luas ya Wak. Kamu di bagian mana? Saya di Somboobo. Di Somboopunya, jadi kamu representatif pada saat itu gitu ya. Nah kalau Amal sebelumnya kan kamu berarti ikut 2024 tuh umur berapa sih? Umur 19 begitu ya. Jadi ada nggak perbedaan yang kamu rasain ketika kamu belum menyandang sebagai Duta Remaja sampai menyandang Duta Remaja apalagi winner? Boleh silahkan. Banyak Kak. Apa tuh? Mulai dari teknik bicara, public speaking, tata kelola perkataan, dan kayak berani speak up di depan umum terkait keluh kesah, bilang masalah-masalah yang sering dialami semenjak remaja dan memberikan dampak positif ke teman-teman remaja yang khususnya di Kabupaten Goa. Karena kan kalau remaja tuh kalian pasti pengen berekspresi ya. Betul. Di umur aku masa sekolah tuh 18 19 itu pengen nyobain ini, pengen nyobain ini. Ada nggak batasan sebagai duta? Nggak boleh ini, kita nggak boleh ini gitu. Husnul.
Kalau dari saya sih Kak, batasan sih nggak ada ya. Karena Kakak Iki sebagai founder itu memberikan kita kebebasan berekspresi. Jadi buat apa yang kalian mau begitu ya, selagi itu positif. Jadi, nah dari situlah saya berinspirasi untuk membentuk suatu advokasi yang bermanfaat ke masyarakat. Boleh di-share Husnul advokasinya apa pada Namanya saat itu Aksara Peduli, Aksi Remaja Berdaya Peduli. Oke, Ya, isinya? jadi ada beberapa program. Advokasi ini dia berfokus kepada isu-isu remaja dan anak-anak. Nah, programnya itu ada Aksagos, Aksara Goes to School, Aksara Menyapa Pulau, dan Aksara Peduli Budaya. Nah, kalau Aksara Menyapa Pulau itu terinspirasi dari Kak Iki lagi. Oke, Kak Iki lagi. Karena ada salah satu pulau namanya Pulau Lailai yang keterbatasan pendidikan Kak. Jadi kita sebagai duta remaja itu melakukan volunteer ke Pulau Lailai. Kita menyeberangi pulau. Ya sekitar 10 menit dari ya Kota Makassar. Nah di situ kita bermain games dan belajar bersama dan alhamdulillahnya anak-anaknya juga sangat ekspresif dan excited menyambut kita semua begitu Kak. Kemudian ada Aksara Peduli Budaya, di mana saya telah menjalankan program kerja tersebut. Saya mengajak teman-teman saya dan melatih mereka tari dan alhamdulillah mendapatkan nilai yang terbagus di angkatan. Wow, keren berarti ya. Jadi siapapun misalnya duta remaja nanti calon-calon finalis, calon-calon peserta duta remaja Goa di tahun 2025 nanti jangan malu untuk memberikan advokasi terbaiknya. Karena siap disupport sama Kak Iki. Betul sekali. Betul sekali. Nah, timelinenya dong Kak, ini akan seperti apa untuk duta remaja tahun 2025? Oke, untuk timeline untuk pemilihan duta remaja dan duta pariwisata Kabupaten Goa 2025 itu dimulai sejak November ini, karena November ini akan kami jalani sesi prakarantina. Dia dilaksanakannya setiap weekend ataupun akhir pekan di beberapa pekan di November ini. Nanti setelah itu akan ada karantina duta remaja dan duta pariwisata Kabupaten Goa dimulai sejak Kamis tanggal 18 Desember. Itu dimulai untuk hari pertama dan akan berakhir di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 seperti itu Kak. Untuk timelinenya sebenarnya di hari pertama akan ada yang namanya deep interview, deep interview, writing test dan pemaparan advokasi. Nah, untuk di hari kedua ada untuk debate competition ataupun debat, dan akan ada talent show ataupun unjuk bakat. Di hari ketiga akan ada ground tour dan aksi remaja di pulau. Dan untuk di hari terakhir akan ada grand final rehearsal dan akan ada dilaksanakan di grand final di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 Kak. Wow, padat banget ya. Betul sekali. Kayaknya sehat-sehat ya nanti di akhir Terima tahun kasih ya. banyak, Kak, ya. Oke, seberapa persen sekarang persiapannya nih Kak Iki dan teman-teman? Alhamdulillah untuk persiapan sudah ada di 90%. Sisa kami menjalankan timeline yang kami sudah susun. Alhamdulillah karena banyak beberapa perusahaan dan UMKM yang mensupport acara dari Yayasan Duta Remaja Kabupaten Goa, itu yang membuat kami bisa untuk menyusun beberapa hal yang kami butuhkan seperti itu Kak. Jadi kami sisa menjalankan timeline yang sudah kami buat seperti itu. Oke, padahal baru ya, Betul. tapi banyak vendor yang percaya. Alhamdulillah. Keren banget nih, aku nggak bisa bayangin betapa megahnya nanti nih Duta Remaja Goa di tahun 2025. Mungkin sosial medianya Kak kalau mau ngikutin atau mau support, Kalau untuk itu sosial gimana media, caranya? Kalau untuk di sosial media kami ada di Instagram, di Instagram Yayasan Duta Remaja Kabupaten Goa ataupun @Duta Remaja Kabupaten Goa. Itu sudah bisa dilihat di situ. Akan ada terus update dari pemilihan Duta Remaja dan Duta Pariwisata Kabupaten Goa. Oke, itu dia teman Podua. Jadi kamu tinggal ngikutin aja, atau mungkin sekarang kan udah berlangsung ya, udah ada pesertanya ya. Jadi betul. kamu tinggal lihat aja, adakah orang-orang sekitar kamu yang ikutan jadi peserta Duta Remaja Goa. Aku ada game sedikit nih Kak, boleh ya? Boleh Ya. sekali. Ini kakak bertiga boleh jawab fakta atau mitos. Jadi nanti akan ada statement. Ya statement pertama ini katanya duta remaja harus jago ngomong. Fakta atau mitos? Fakta.
Fakta sekali. Amal? Fakta. Masa Amal? Jadi fakta, berarti itu fakta sekali. Fakta. Iya. Siapa yang mau jawab dulu kenapa fakta? Husnul dulu coba. Oke, karena kita kan sebagai duta remaja kan itu berarti kita sebagai role model remaja ya Kak. Jadi ya salah satu kita untuk bisa persuasif orang-orang ya cara kita berretorika. Gimana orang lain terpengaruh dengan kita kalau kita saja nggak bisa bicara gitu. Itu ya yang harus modal utama gitu ya. Oke, sekarang fakta atau mitos? Duta remaja, oke. Remaja katanya nggak bisa berpengaruh karena usianya masih kecil, jadi mending turu aja. Fakta atau mitos? sekali itu, Mitos. mitos. Oke, Kak Iki, kenapa Mitos. mitos ini? Mitos Kenapa? sampai emosi ya? Iya, Mitos sekali. mitos sekali itu. Kenapa tuh? Karena menurutku kenapa saya tertarik di bidang remaja karena sama-sama kita ketahui kita akan ada di golden era Indonesia di 2045 dan yang bisa jadi garda terdepan di golden era nanti adalah remaja, bukan gen milenial dan lain-lain. Menurut saya Ya, betul. itu menurut pribadi saya. Dan kalau ada yang bilang remaja tidak ada di dampaknya ataupun mending turu saja, kayaknya enggak bisa. Karena Jangan. kalau anak mudanya saja lempeng-lempeng saja, bagaimana dengan orang yang sudah berumur ataupun orang yang sudah lebih dewasa? Karena menurut saya fase remaja adalah fase yang rentan. Ketika remaja tersebut ketika kita ada di fase remaja, kita tidak memiliki lingkungan yang oke, kita tidak memiliki orang yang support systemnya oke, itu bisa menjebak ataupun membuat kita menjadi yang lebih nggak baik karena remaja ini orang-orangnya ada di fase yang betul-betul semuanya kepo Kak. Iya, betul. Apa yang ada di depannya pasti kepo. Betul sekali. Makanya that's why ada beberapa orang yang tidak merasa dirinya sebagai perundung ataupun pembuli karena bersembunyi di balik kata bercanda. Makanya ini yang perlu kita jadikan advokasi adalah say no to bully, jauhi perundung apa segala macam. Makanya itu menurut saya orang yang mengatakan remaja tidak memiliki dampak apa-apa ataupun mending turun saja kayaknya mitos sekali tuh Kak. Iya, Kita bahkan ini penerus-penerus bangsa. Betul. Betul sekali. Betul. Nah, biasanya juga orang yang underestimate remaja tuh kurang bergaul menurutku. Betul gitu. sekali. Introvertomi. Introvertomi Betul dan kamu sekali. melihat representatif anak muda yang kebanyakan di sosial media dan duta-duta aliansi-aliansi berprestasi sebenarnya di kota kamu tuh kamu harus lihat bahwa masih banyak loh orang yang mau berbeda, orang yang mau bicara tentang kebenaran, tentang kebaikan ya. Oke, terakhir fakta atau mitos. Katanya untuk berprestasi harus selalu ikut lomba dulu atau event besar. Fakta atau mitos? Menurutku mitos. Mitos. Amal, Menurutku mitos. Harus Amal, ikut. menurutmu orang yang berprestasi itu harus ikut lomba dulu kah? Oh no. Oh no. No, Mitos. berarti itu mitos ya. Mitos. Saya mitos. Kalau Kak Iki apa statementnya Kak? Kalau menurutku orang yang berprestasi adalah orang yang memiliki bukan hanya tentang walk ataupun berjalan tapi tentang action ataupun aksi. Menurutku karena orang yang memiliki banyak prestasi tapi tidak memiliki aksi itu sama aja bohong. Menurutku. Betul. Nah, kalau tambahan Husnul mungkin kenapa Kalau mitos? saya sih pernah dengar Kak kayak percuma berprestasi tapi tidak memberi dampak. Nah, itu paling kena di hati saya. Dan sempat saya upload kegiatan yang aksi Aksara Menyapa Pulau dan salah satu teman SMA saya komen, "Makasih Husnul sudah berdampak." Dan itu sangat meluluhkan hati saya Kak. Oke, betul ya. Iya. Percuma nanti banyak sertifikat yang kamu dapetin, banyak piala yang kamu dapetin, kamu nggak bisa mengeksekusi dan mempertanggungjawabkan itu. Jadi mending better ya jadi orang yang berdampak aja gitu ya, dibanding kebanyakan ikut lomba bener ya. Oke, mungkin karena waktu juga terbatas nih. Aduh, seru banget. Nanti kita tunggulah ya Duta Remaja Oke. 2025. Kak Iki janji ya Sudah bawa ke selesai. Pro 2. Nanti saya bawa ke Pro sini 2. ya. Nanti kita Oke. bincang-bincang di Tempo 2 lagi. Yes, Oke, harus banget. siap, Kak. Oke, mungkin harapan Kak Iki tentang Duta Remaja 2025 Kak mungkin atau mungkin ada kegelisahan sendiri Kak Iki? Harapan Akhir-akhir ini. kegelisahan sebenarnya karena beberapa proposal yang kami invite itu ada beberapa yang terkendala, mungkin hanya itu kegelisahan sebenarnya. Tapi kalau yang lainnya alhamdulillah aman dan terkendali. Dan untuk harapannya saya harap
saya lebih menaruh harapan ke semua finalis. Oke. Saya harap semua finalis itu dapat menjadi ataupun mengeluarkan hal-hal terbaiknya, potensi-potensi terbaiknya, karena ketika dia sudah lolos sebagai finalis resmi Duta Remaja dan Duta Pariwisata Kabupaten Goa, itu berarti mereka sudah menjadi orang-orang terpilih. Orang yang terbaik dari yang baik. Itu yang menjadikan mereka beda dari orang lain, karena menurut saya semua orang bisa menjadi remaja tapi tidak semua orang bisa menjadi duta remaja. Karena menjadi duta remaja harus memiliki yang namanya kesadaran diri, bahwasanya bisa menjadi role model adalah salah satu hal pressure untuk kita semua. Oleh karena itu mungkin harapannya sebenarnya semuanya tergantung finalis, karena kami ini sebagai wadah, mereka sebagai air yang akan masuk di wadah kita semua. Setuju, Jadi kalau airnya bersih, pasti kita juga akan terlihat sebagai wadah yang bersih juga seperti itu. Itu GC, Kak. Oke, itu dari Kak Iki ya. Kalau Husnul mungkin ada nggak sih yang pengen kamu kejar di akhir tahun ini, kan juga sebentar lagi tahun baru, resolusi mungkin ya untuk tahun 2026? Sebagai anak kelas 11 SMA sih Kak, cuman mau fokus sekolah dulu Betul. dan perbaiki nilai. Dan saya belajar dari kakak kelas saya yang baru saja selesai TKA itu, mereka belajar sampai stres loh Kak. Jadi saya mau kejar itu hamin 1 tahun. Oke, Ya. disiapkan Iya, memang untuk betul. tahun depan ya. Iya. Wow. Amal mungkin resolusi tahun 2026? Mungkin lebih fokus ke materi pembelajaran kuliah Kak, Oke. yang di desain grafis. Oke, desain grafis susah ya Mal ya. Jadi harus semangat semuanya. Mungkin terakhir nih Kak, closing statementnya untuk remaja-remaja yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan deh. Oke, kalau untuk closing statement untuk remaja-remaja di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kita harus sadar bahwasanya remaja adalah salah satu garda terdepan untuk golden era Indonesia di 2045. Jadi sebenarnya semua tergantung tentang kesadaran diri. Bagaimana cara kita untuk sadar nih kita adalah garda terdepan. Betul. Nah, caranya adalah tidak perlu ataupun tidak wajib menjadi duta, tapi menjadi diri sendiri dengan tidak menjadi pelaku ataupun korban dalam isu-isu remaja yang marak di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu yang sebenarnya menjadi sedikit langkah-langkah kecil sebenarnya, tapi berdampak untuk remaja di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kita ketika sudah ada wadah duta remaja, berarti ada hal yang perlu dirubah. Betul. Dari segi remaja tersebut, karena terkhusus di Kabupaten Goa masih marak sekali masalah perundungan, masalah pernikahan dini, Betul. masalah balap liar itu masih marak sekali di Kabupaten Goa. That's why ada Yayasan Duta Remaja Kabupaten Goa, ada kita semua sebagai role model, bahwasanya tanpa seperti itu kita bisa keren. Betul. Tanpa seperti itu kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena setidaknya kalau prinsip saya adalah ketika saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain, saya akan memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri, seperti itu Kak. Keren banget. Aplaus dulu untuk kalian bertiga dong ya. Terima kasih sudah main-main ke Pro2, menjadikan Pro2 sebagai media partner kalian. Ditunggu tahun depan berarti Kak secepatnya ya. Desember ini. Oh, Desember ini saya harus tetap datang. Oke, harus Yes, ditunggu betul sekali. banget Kak Iki Siap, ya. Kak. Kalau gitu terima kasih Husnul, terima kasih Amal, dan terima kasih Kak Iki juga. Terima kasih banyak, Untuk Kak. teman Pro2 juga terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Pokoknya jangan lupa sosial medianya di Duta Remaja Remaja. Kabupaten Goa. Ya, sudah ada, tinggal kamu follow dan support teman-teman yang ada di sana. Aku Nindi, terus mewakili Amal, Husnul, dan Kak Iki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Wow. Selesai juga.